Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu soleh-solehah? Ibu doakan semoga kalian semua senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai toharoh. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan dari pembelajaran yaitu siswa diharapkan setelah mempelajari materi toharoh ini mampu: 1. Menjelaskan pengertian tentang hadas besar. 2. Menyebutkan dalil nakli tentang hadas besar. 3. Menyebutkan hal-hal yang menyebabkan hadas besar. 4. Menjelaskan rukun-rukun mandi wajib. 5. Menjelaskan syarat sahnya mandi wajib. 6. Menjelaskan sunnah-sunnah mandi wajib. 7. Mematuhi ajaran bersuci dari hadas kecil berdasarkan syariat Islam. Yang ke-8, memenuhi ajaran bersuci dari hadas besar berdasarkan syariat Islam. 9. Membiasakan diri dengan perilaku hidup bersih di lingkungan rumah. Yang ke-10, membiasakan diri dengan perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah. Mari kita mulai pelajarannya, yaitu toharoh. Kalian akan mempelajari mengenai hadas dan najis. Di sini bisa kita lihat di peta konsep. Silahkan kalian perhatikan peta konsepnya. Toharoh ini terbagi menjadi dua, yaitu najis dan hadas. Najis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu najis ringan, yang kedua najis sedang, yang ketiga najis besar. Kemudian najis ringan ini bisa juga disebut dengan najis mukhafafah. Yang kedua yaitu najis sedang, bisa juga disebut dengan najis mutawasitoh. Yang ketiga yaitu najis besar atau najis mughaladoh. Untuk najis, cara mensucikannya yaitu dengan cara menghilangkan najisnya. Kemudian untuk hadas besar di sini mandi wajib. Untuk hadas kecil yaitu wudhu. Kemudian jika tidak menemukan air, maka kita boleh tayamum. Nah, kita nanti akan mempelajari pengertian apa itu tayamum, hukumnya, sebab batalnya, syaratnya, rukun dan sunnahnya. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh yaitu suci atau bersih. Menurut istilah, menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Dalil dari toharoh ini, perintah toharoh ini, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat ke-222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut
tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat ke-222. Nah, dari dalil ini kita diperintahkan Allah untuk senantiasa bertaubat dari perbuatan dosa dan juga dari segala sesuatu yang membuat kita berhadas atau terkena najis. Kita harus mensucikannya. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya, membersihkan diri. Kemudian kita mempelajari tentang hadas dan cara menyucikannya. Apa itu hadas? Hadas adalah suatu kondisi di mana seorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara tata aturan hukum Islam. Syara itu atau tata aturan hukum Islam. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dubur atau anus dan kubul atau kemaluan seperti kencing, BAB. Nah, kemudian menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Nah, tanpa pembatas apapun, tangan langsung menyentuh tanpa menyucikan tangan tersebut. Kemudian hilang akal karena tidur, epilepsi, gila atau mabuk. Kemudian bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim, ya, bukan muhrim. Bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan cara berwudu. Jika tidak ada, yaitu pakai tayamum jika tidak ada air. Kemudian hadas besar. Hadas besar dan cara mensucikannya. Hadas besar pengertiannya kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Apa itu janabah? Janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Hadas besar merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, datang bulan haid bagi wanita. Ya, tentu kalian yang perempuan yang sholihah mengalami yang namanya haid. Kemudian keluarnya darah nifas bagi wanita. Ini bagi yang melahirkan, setelah melahirkan. Kemudian apalagi? Yaitu melahirkan itu sendiri, keluar mani. Dan yang terakhir yaitu disebabkan karena meninggal dunia. Bagaimana cara menyucikan hadas besar? Yaitu dengan cara mandi wajib. Jika tidak ada, maka boleh tayamum apabila tidak ada air. Nah, sekarang kita najis, pengertian belajar mengenai najis. Najis dan cara menyucikannya. Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, miras atau minuman keras, anjing, dan babi. Najis ini dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Kedua, najis mutawasitoh, yaitu najis sedang.
Yang ketiga, najis mughaladzah atau najis berat. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah ini merupakan najis yang tergolong ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali hanya ASI. Bagaimana cara menyucikannya? Caranya yaitu cukup dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najisnya. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh. Apa itu? Najis mutawasitoh adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam jenis najis mutawasitoh ini seperti 1. Darah, nanah, kotoran manusia atau binatang, muntah-muntahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Najis dari mutawasitoh ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa itu najis mutawasitoh ainiyah? Yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera, bisa dilihat secara langsung seperti warna atau bentuknya, baunya atau rasanya. Bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna atau bentuknya, baunya hilang dan tidak ada rasanya. Kemudian najis mutawasitoh hukmiyah, yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera, jadi tidak bisa dilihat secara langsung seperti warna atau bentuknya, baunya atau rasanya. Namun kita yakini najis tersebut ada. Contohnya, percikan air kencing pada celana yang kering. Nah, itu contohnya. Bagaimana cara mensucikannya? Caranya yaitu dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna atau bentuknya, baunya dan rasanya karena tidak nyata. Nah, itu tentang najis mutawasitoh ada 2, yaitu najis mutawasitoh ainiyah dan najis mutawasitoh hukmiyah. Selanjutnya yaitu yang terakhir, najis mughaladzah. Apa itu najis mughaladzah? Yaitu najis yang tergolong berat. Dikatakan berat karena cara mensucikannya yaitu mensucikan menyuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencingnya, kotoran, daging, tulang, darah maupun bangkainya. Semua yang bersumber dari anjing dan babi semua tergolong najis mughaladzah. Nah, jadi bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Satunya dicampur dengan debu. Kita bedakan hadas dan najis. Hadas berupa perbuatan atau tindakan. Kalau najis berupa benda di luar tubuh. Contohnya hadas: buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan atau dubur, tidur, mengeluarkan darah haid atau datang bulan, dan nifas. Contoh dari najis. Sedangkan najis contohnya yaitu air kencing, nanah, darah, termasuk darah haid, kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya. Hadas
pembagiannya yaitu hadas besar dan hadas kecil. Najis pembagiannya najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladzah. Cara mensucikan hadas yaitu dengan wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Sedangkan najis, cara menyucikannya dicuci dan dibersihkan sesuai tingkat najisnya. Wudhu, kita akan membahas mengenai wudhu. Dalam Quran surat Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-6 menyebutkan bahwasanya Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Sampai terakhir al-ayat Quran surat Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-6. Ini merupakan dalil perintah wudhu. Pengertian wudhu sendiri yaitu sebuah ibadah ritual untuk menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air. Jadi kalau wudhu ini menggunakan air. Hukumnya, hukum wudhu. Hukum wudhu wajib apabila hendak. Yang pertama, apabila kita akan melakukan sholat. Yang kedua yaitu tawaf di seputaran Ka'bah. Nah, kita harus sebelum mengerjakan sholat dan tawaf di Ka'bah, kita harus wudhu. Sunnahnya apabila hendak satu, mengulangi wudhu untuk setiap sholat. Kedua, menyentuh kitab-kitab syar'iyah seperti kitab tafsir hadis, akidah, fikih, dan lainnya. Ketiga yaitu ketika akan tidur. Sebelum tidur kita disunahkan wudhu. Yang keempat, sebelum mandi dan janabah. Sebelum mandi besar, jadi disunahkan untuk wudhu. Yang kelima yaitu ketika marah. Nah, untuk meredamkan marah kita hendaknya wudhu. Yang keenam, ketika membaca Al-Quran. Ini penting sekali. Sebagai adab menghormati Al-Quran yaitu kita disunnahkan untuk wudhu. Yang ketujuh, ketika melantunkan azan dan iqamah, muazin. Nah, seorang muazin sebelum melantunkan azan dan iqamah hendaknya wudhu dulu sunnahnya. Kemudian zikir,
khutbah dan ziarah ke makam. Hendaknya didahului dengan wudu. Rukun wudu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib. Rukun ini tidak boleh dibolak-balik, harus secara berurutan. Itu yang namanya tertib, berurut dari niat, membasuh muka harus sesuai dengan urutan. Kemudian syarat sah wudu yaitu Islam. Yang kedua mumazis atau tamziz, yaitu dapat membedakan baik dan buruk. Kemudian tidak sedang berhadas besar. Kemudian dengan air yang suci dan mensucikannya. Tidak ada penghalang air sampai ke kulit. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, itu tadi beberapa syarat sah wudunya. Kemudian kita beralih ke tayamum. Dalil tayamum. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Quran Surat Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-6. Nah, ini merupakan dalil perintah untuk tayamum jika tidak ada air. Apa itu tayamum? Tayamum yaitu bersuci dengan debu yang diusap ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Itu pengertiannya. Rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama niat, yang kedua menyapu muka dengan debu, ketiga menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Kemudian tertib, seperti halnya tadi tayamum harus tertib, tidak boleh dibolak-balik, harus berurutan. Sunnah-sunnah tayamum yang pertama membaca bismillah atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim, begitu ya. Kemudian yang kedua meniup debu dari telapak tangan. Setelah kita ambil debu, kemudian kita tiup-tiup tipis-tipis gitu. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang terakhir yaitu membaca doa. Sekarang hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melihat air sebelum sholat, kecuali yang tayamum tadi dalam keadaan sakit. Jadi kalau kita sudah melihat air, tayamum kita batal, kita harus bersuci dengan cara wudhu. Yang kedua yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, sama halnya yang membatalkan wudhu di tayamum juga sama. Seperti tadi, kencing, BAB,
buang angin, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangannya tanpa alas apapun. Nah, yang terakhir yaitu murtad. Nah, itu. Sekarang yang terakhir yaitu mandi wajib. Perintah mandi wajib yaitu dalilnya termaktub dalam Quran Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, di sini Quran surat Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-6 ini menjelaskan tentang hak mandi wajib, perintah untuk mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Yaitu cara bersuci atau toharoh untuk menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab diharuskan mandi wajib apa saja? 1. Berhubungan suami istri. Yang kedua, datang bulan haid bagi wanita. Ketiga, keluarnya darah nifas bagi wanita. 4. Melahirkan. 5. Keluar mani. Dan yang terakhir yaitu meninggal dunia. Nah, dari sebab-sebab ini kita harus mensucikan diri dengan cara mandi wajib. Bagi yang meninggal tentu saja dimandikan dengan cara mandi wajib. Yang disunahkan sebelum mandi yaitu dengan wudhu. Apa saja rukun mandi wajib? Yang pertama, rukunnya mandi wajib yaitu niat. A'malu biniat, segala sesuatu tergantung niat kita. Jadi diawali dengan niat. Yang kedua yaitu mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki harus semua kena air atau terbasuh air semuanya. Ya, harus dibasuh semuanya. Itu namanya rukun mandi wajib. Sunnah-sunnah mandi wajib. Sunnahnya yang pertama, membaca bismillah atau basmalah pada permulaan mandi. Yang kedua, mencuci kedua tangan dan kaki. Ketiga, menyuci dua kemaluan, baik tadi dubur atau kubul. Kemudian membersihkan najis, sela-sela rambut, menyela-nyela rambut, membasahi seluruh badan, wudhu sebelum mandi, menggosok badan hingga bersih dari segala kotoran, mendahulukan anggota badan yang kanan dan menghadap kiblat sewaktu mandi, membasuh badan sampai 3 kali, membaca doa seperti membaca doa sesudah wudhu, sama bacaannya setelah wudhu dan setelah mandi wajib bacaannya doanya sama. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doanya sama. Doa setelah wudhu dan setelah mandi wajib dia baca sama. Yang terakhir yaitu tertib ini tadi tidak boleh dibolak-balik antara satu dengan yang lainnya. Kemudian larangan bagi orang yang sedang berhadas besar, tidak boleh apa saja. Yang pertama, dilarang sholat. Kemudian yang kedua, dilarang tawaf di Mekah, ya, di Ka'bah, di dekat Ka'bah ya, tawaf ya, mengelilingi Ka'bah tidak boleh. Kemudian memegang mushaf Al-Quran dilarang. Kalau sedang berhadas besar tidak boleh memegang mushaf. Kita harus bersuci, baik itu wudhu atau mandi besar. Kemudian iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid itu juga dilarang.
Khusus bagi wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan intim atau hubungan suami istri dan tidak boleh menunaikan puasa. Yang terakhir yaitu sujud tilawah. Itu larang-larangan bagi orang yang berhadas besar. Kita lanjutkan yaitu tata cara mandi wajib. Bagaimana caranya? Yang pertama, wudhu. Seperti halnya wudhu biasa yang kita kerjakan sebelum sholat, kita sebelum mandi wajib juga berwudhu. Berniat mandi wajib, kemudian niatnya membaca nawaitu ghusla akbari li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Kemudian mencuci kedua telapak tangan sambil membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, seperti itu ya. Kemudian mencuci dan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Menyela-nyela jemari tangan dan menuangkan air ke seluruh kepala sebanyak 3 kali. Nah, ini hendaknya yang nomor tadi mencuci atau membersihkan kemaluan dengan tangan kiri ini dilakukan sebelum wudhu. Jadi sebelum mandi itu dibersihkan dulu. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dan mandi. Membasuh kedua kaki. Kemudian lakukan wudhu yang kedua. Jadi 2 kali. Kemudian berdoa, doa setelah wudhu tadi. Sama ya halnya ya. Yang terakhir yaitu manfaat dari thaharah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu berthaharah mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Jadi contohnya tadi, jika ada kotoran manusia atau kotoran binatang, kita bersihkan dulu, menjaga kebersihan supaya tidak sakit. Yang kedua yaitu akan merasa percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain. Sama orang lain berdekatan dengan temannya, percaya diri, tidak minder, seperti itu. Yang terakhir yaitu menjaga kebersihan dan kesucian semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kita mengenai thaharah. Kita akan lanjutkan untuk video selanjutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.